Oke Slur, kali ini saya sudah berada di rumah produksinya Mbak Isma, Iya. Hergi Permen Susu. Assalamualaikum Mbak Isma. Waalaikumsalam Mas Eh, Ahmad. Gimana kabarnya ini Mbak Isma? Alhamdulillah baik ya. Kondisi pandemi ini gimana produksinya Mbak? Ya berkurang lah karena pandemi ya. Sangat ngefek sekali Mbak ya? Sangat Eh, banget ngefek. Karena jenengan termasuk UMKM dan di bidang pariwisata ini sangat merosot Mbak ya, Heeh. sekali ya. Karena pasar kita kan tergantung wisata ya. Kalau Benar, misalkan wisata nggak ada yang masuk ke tempat kita ya otomatis lah. Otomatis Ini sangat merosot ya. Sangat merosot, omsetnya menurun drastis lah. Hari ini ada produksi Mbak? Ada? Boleh kita langsung main ke tempat produksinya? Monggo, silakan. Oke, Ya. langsung ya. Ya. Yuk seluruh kita langsung main ke tempat produksinya ya. Kita lihat produksinya Mbak Isma. Ini dimasak lagi ya. Ini kan kita kasih ini. Jadi ada gitu kok. Kan. Tuh. Susunya banget susu toh ini kan. Ini terlihat banget kalau ini adalah susu segar asli dari ininya. Tuh kan. Oh iya Ya iya. kan? Ini kan ini apa namanya? Langit-langitnya, Langitnya, lemaknya susu ya. lemaknya susu. Jadi Ini susu apa Mbak? susu sapi. Susu sapi murni ya? Iya. Kenapa kan kadang orang kok rasanya enak ya? Kita bikinnya dari susu segar asli dan benar-benar susu yang berkualitas pilihan ya kita Oke. milihnya ya. Jadi rasanya benar-benar enak dan nggak pakai campuran yang macem-macem lah. Kita pakai Tapi pakai ini campuran. sudah dicampuri apa? Belum. Belum Ini nanti masih murni ya ini ya? kasih Nah, ini nanti kasih gula pasir Gula pasir gitu. biasa ya. Pasir, Nah. nanti ada yang namanya pengentalnya nanti pakai ini namanya glukosa kayak gitu. Betul. Jadi campurannya itu aja. Itu sama Mbak. Sama ini loh. Ini kan masih terlihat kuning banget toh. Kuning ini lemaknya ya, jangan salah ya, kuning ini apa? Iya, Ini ada lemaknya susunya ya. Lemaknya susu bener-bener kan? Kan. Kalau misalkan bisa dibikin keju ini. Berarti ini ntar langsung bisa Langsung produksi nih ya? Iya. Langsung hari ini ya? Ya enggak. Ini besok produksi. Oh, ini udah besok. Oh. Untuk besok pagi. Karena kalau misalkan kita membuat dari cair gini langsung produksi kayak tadi, itu bisa maghrib hari ini mas. Soalnya selesainya maghrib. proses pengeringan ini loh yang lama. Oke. Jadi nggak bisa langsung cepet. sayang sekali sih loh. Ternyata produksinya udah selesai mbaknya. Kita lihat. Tuh udah selesai. Kita ketinggalan. Oke nggak apa-apa mungkin lain waktu kita bisa Boleh, ke tempat produksi lagi ya. Boleh Oke. nanti kalau misalkan nganu kesini janjian lagi. Oke siap. Boleh. Kita janjian dulu. Oke. Waktunya dan tempatnya. Tempatnya di sini ya. Tempatnya di sini. Kayak janjian mau ketemu aja. Tempatnya di sini. Oke wes kita langsung ngobrol aja ya, ngobrol and sharing-sharing aja ya. Oke seluruh kita langsung ngobrol and sharing-sharing dengan Mbak Isma ya tentang Kita produknya aja mereka ya. Yuk. Oke kita sudah di tempat office-nya Mbak Isma ya ini Mbak Iya, ya. Mbak Isma. Karena tadi kita ke tempat produksinya ternyata sudah selesai seluruh. Sayang sekali kita nggak kebagian buat konten di tempat produksinya. Akhirnya kita lanjut ke office-nya beliau. Mau nanya-nanya, ngobrol and sharing-sharing tentang produknya Mbak Isma. Sekarang Mbak, kesibukan jenengan paling utama apa Mbak? Ya kayak gini biasanya bikin konten juga. Oh, Sur, ternyata selain Mbak Isma ini selain punya usaha Hergi Permen Susu, dia Mbak? Selebtok ya, selebtok. Dia punya TikTok, terus YouTube juga punya Mbak ya? Ada YouTube. ada. Terus ada ya itu sih main-main IG, TikTok, terus IG, TikTok, apa kalau snap apa ngaran sih? snack video. Snack video. Snack video juga. Oh. Selain jadi Mbak Isma ini kesibukannya selain punya usaha ini yaitu dia selebtok, selebgram dan lain-lain semua wis pokoknya yang media sosial dia hajar semuanya. Soalnya gitu. nggak ada kegiatan masih gini-gini aja. Tapi kalau misalkan pas rame kita ya fokus kerja lah kayak. Oke. Karena ini Oke sekarang Mbak, nggak ada kerjaan. masuk deh ke tentang pembahasannya Hergi. Oke. Awal mulanya jenengan usaha Hergi ini gimana toh Mbak? Dulu itu awalnya kita tahun 2003 ya. 2003 itu Sorry Mbak, sebelum usaha ini kira-kira jenengan itu dulu sebagai susu. apa Mbak? Susu.
tetap dengan susu tapi 2003 awalnya aku ceritain dari awal. Oke, monggo. Sip. Jadi ceritanya dari awal dulu. 2003 aku waktu itu masih punya suamiku waktu itu di PHK ya, di suatu pabrik di sini, pabrik tekstil waktu itu ya, pabrik tekstil Wastra Indah namanya. Nah waktu itu di PHK, terus aku baru melahirkan waktu itu ya anakku yang nomor 2. Nomor 2, nah, oke. Kebetulan anakku itu juga agak sedikit ada cacat ya, kayak sumbing. Itu sampai parah. Nah otomatis waktu itu piye gitu kan, jenenge wong tuwek kayak gitu kan, gimana gitu loh. Terus suami di PHK, kayak aku cuma ibu rumah tangga. Kan akhirnya gimana ya Allah, gimana ini caranya supaya anakku bisa operasi kayak itu gitu kan. Tahun 2003. Terus waktu itu modal nekat ya, ini modal nekat. Di sini kan ada banyak peternak sapi ya, ada juga pengepul. Jadi aku bilang bilang ke pengepulnya, Abah aku boleh nggak misalkan aku ikut untuk menjualkan susunya jenengan kayak gitu kan. Terus akhirnya ngambil di situ sama si Abah itu, ngambil di situ. Awalnya cuma bawa 10 liter sampai akhirnya itu aku bisa setiap hari membawa 50 liter susu. Jualnya kemana? Malang. Ke Malang. Ke Malang. Diecer ke Malang gitu ya? Diecer ke perumahan-perumahan. Bawa sepeda, Mbak? Kayak obrok gitu ya? Nanti ada, aku punya fotonya tinggal cuma satu. Oke, ntar boleh minta fotonya apa ya? Itu foto memori ya? Memori, history masa lalu. Masa lalu kenangan sebelum jadi sekarang. Iya, betul. Kayak gitu. Karena emang ya, orang itu kadang kan mikirnya, aku nggak punya apa-apa. Tapi selama kita itu jujur dan punya banyak teman, orang itu pasti akan mau ngasih kita bantuan kayak itu kan. Betul. Aku udah dibantu gitu kan. Jadi dulu itu susunya tuh ngambil dulu sampai hari ini kan kayak gitu. Jadi ngambil dulu, nanti 10 hari baru aku bayar. Jadi aku jualin. Bahasanya wong Jawa tuh nyaur ngapek. Itu tadi aku jokok dikit barang, aku ngomong bahasa Indonesia itu ribet. Enggak apa-apa, Pak. Kita campuran ya, enggak apa-apa. Nyantai. Coba ya, maaf aku nggak bisa bahasa Indonesia terus, ini beribet loh. Iya nggak apa-apa, kita kan emang orang Jawa. Iya. Gitu nggak apa-apa. Aku juga medok kok, Mbak. Jadinya kalau misalkan 10 hari sekali itu kita biasanya bayar ke yang punya sapi, yang punya susu itu. Jadi sebelumnya kita ngambil dulu. Itu kan sudah kepercayaannya orang yang punya sapi ke kita, gitu kan. Padahal kita nggak punya modal apapun. Ya, waktu itu juga sepeda motor masih kredit juga kayak gitu ya. Alhamdulillah sampai waktu itu 8 tahun saya di dunia persusuan itu persusuan. Waktu itu masih jual susu segar aja ya, betul. Susu segar. Terus lanjut itu kan aku bisa punya sapi sendiri pelan-pelan. Sampai punya sapi sendiri, pelihara sapi sendiri. Terus akhirnya ini dengan kita punya sapi sendiri kan melimpah hasilnya. Betul, melimpah itu kita bingung mau diapain ini susu. Banyak banget gitu kan. Karena kita biasanya paling tinggi kan 50 liter per hari. Nah, ini produksinya kita bisa karena kan kita merahnya pagi sama sore. Ya, pagi sama sore. Tiap hari nih? Tiap hari, pagi sama sore terus itu. Jadi sehari bisa menghasilkan? Kalau dulu itu satu ekor sapi bisa 30, 20 gitu. Liter. Iya. Liter. Aku dulu bisa punya yang merah dulu 4 ekor sapi. Nah kan banyak banget. Jadi waktu itu ini buat apa? Karena kan ini punya sendiri jadi nggak bisa diapain gitu kan. Kalau kita ngambil di orang kan bisa diatur, kita ngambil 10 liter, ngambil kayak gitu kan. Kalau kita punya sendiri kan enggak. Itu ada yang ngambil enggak? Enggak, kan dulu kan? Enggak. Waktu itu kan punya aku sendiri. Karena dari awal kan kita mau ini, karena sudah pelanggan banyak, akhirnya kita alhamdulillah bisa beli sapi. Terus mikirnya kan biar kita bisa menentukan kualitas kita. Karena kan yang kita utamakan kualitas kan dari harus bagus. Bahan baku utama kan gitu. Jadi harus benar-benar bagus. Kalau kita ngambil di orang kan kadang-kadang ya kita nggak suudon ya, kadang kan orang ada yang nakal kayak gitu kan. Tanpa pengetahuan kita kan dicampur, kita nggak tahu. Ya bukan suudon sama orang kayak gitu. Biasanya ya. Mbak, pengalamannya jenengan sedikit sharing ya tentang susu itu dicampur bahan apa Mbak? Air atau apa? Ada air, ada santan, ada macam-macam sih. Tergantung orang. Ada juga yang pakai obat. Tapi kalau aku kan orangnya jujur dari awal, makanya kan sampai ke waktu itu punya pelanggan itu dosennya Unipro, bagian pengolahan bahan pangan. Nah, waktu itu setiap hari tuh beli produkku, beli susu sapi dari aku, susuku ngomong.
salah beli. Gak apa-apa, lanjut Mbak, gak apa-apa. Habis itu kan gini, aku nanya, Bu, jenengan kok setiap hari beli susu banyak banget buat apa? Zaman itu 2005. 2005 itu kan orang belum begitu awam sama yang namanya yogurt ya. Nah, waktu itu aku tanya, buat apa? Buat yogurt. Kenapa Bu kok sama susu aku bilang, susu Gak apa-apa, kok sama produknya aku kayak gitu kan. Ah. Karena punyanya kamu itu bagus Mbak. Kalau Oh. yogurt itu harus kualitas yang paling bagus. Jadi kekentalannya itu harus bagus. Terus nggak ada campuran apa kan. Punyamu bener-bener bagus. Makanya itu aku ambil punyamu kayak gitu kan. Terus akhirnya gini, aku setelah bikin itu punya langganan itu, terus aku bikin yogurt. Awalnya juga orangnya Oh jangan ngajarin. juga. Terus aku tanya, Bu, waktu itu kan suami masih nganggur ya. Suami masih nganggur. Terus aku nanya, Bu, gitu tuh kalau misalkan aku belajar bikin yogurt boleh nggak kayak gitu. Namanya Bu Riri ya, nanti siapa tahu yang ada yang kenal sama Bu Riri dari Universitas Brawijaya ya. Oke, Bu Riri harus Bu nonton Riri juga ya. YouTube ini. Yogurt. Terus lama-lama kan ini kok masih banyak juga stoknya, susunya buat apa. Terus akhirnya itu aku waktu itu eksperimen pakai kayak gini, susu tak keringkan, terus tak campur gula, kok enak ya kayak gitu kan. Susu campur gula dikeringkan. Jadi kayak bikin karamel gitu loh. Kan tahu kan karamel kayak Iya, gula dikeringkan kayak betul, gitu kan. Kok enak gitu ya. Terus aku akhirnya mikir, ini kayaknya dibuat permen enak ini kayak gitu kan. Terus aku kan nggak tahu, aku nggak pernah sekolah. Boleh nggak aku sambil nyoba Mbak? Oh boleh. Katanya Mbak. enak tapi aku belum nyoba ya. Belum dibuka. Tadi kayaknya dari buka deh. Udah ya. Monggo. Mbaknya bilang enak terus tapi aku belum nyoba, belum bisa bilang enak. Monggo. Sambil aku ngobrol sambil aku makan ya Mbak. Ya iya monggo. Itu Bismillahirrahmanirrahim. rasa apel itu ya. Apel. Rasa apel. Jadi dulu akhirnya nanya ke kakakku kan ini suka seminar kayak gitu ya. Seminar bikin catering apa gitu. Terus aku nanya, Mbak bisa nggak bikin permen atau punya nggak resep untuk buat permen gitu kan. Terus aku waktu itu dikasih tahu, ini loh deh, kamu kalau mau buat permen itu bahan dasarnya yang utama itu harus glukosa sama gula pasir kayak gitu ya, gula pasir. Ya disitulah akhirnya aku eksperimen lagi. Gula kan ada dua Mbak, gula yang pasir biasa atau gula rafinasi? Kalau rafinasi itu nggak enak, pernah coba kan? Udah pernah nyoba. Jadi rasanya nggak ada manisnya, dari hambar kayak gitu. Jadi nggak enak. Jadi ya pakai gula pasir biasa. Jadi disitulah awalnya. Terus akhirnya aku bisa bikin. Waktu itu aku belum sempat ke toko lele ya, cuma di waktu aku sambil menjajakan susu gitu kan. Aku buat itu. Terus waktu itu kan akhirnya pelihara sapi itu jadi lelah ya Mas, karena lelahnya apa? Kalau musim kemarau susah cari rumput. Iya benar. Nah, terus akhirnya yang ngarit siapa Mbak? Masa nyudahan sendiri? enggak, itu ada rewangnya. Ada ya. Ada rewangnya. Semuanya Mbak sendiri yang cuma ngarit. Ada rewangnya Mas, yang Iya. tukang ngaritnya ada. Kalau untuk ngarit aja. Terus kalau merapa biasanya aku juga. Terus memulai ini sendiri permen ini tahun berapa Mbak? Ini aku mulai buat ini karena tadi aku lelah, akhirnya kan sapi tak jual semua. Ada berapa total Mbak? Itu. Dulu itu yang waktu itu tinggal 2 ya, terus tak jual semua. Terus kan aku mikir gini, tak jual terus kerja apaan kayak gitu kan. Habis tak jual kan aku nggak punya kerjaan, Mas, otomatis ya. Bener. Nganggur ya. Terus waktu itu 2012 itu ketemu sama 2012. Waktu itu aku masih buka warung di dekatnya PNS. Aku buka juga dengan aneka susu, STMJ apa macam-macam. Juga ngedep Permen ini juga. Ngedep permen ya, bosan campuran. Bingung aku soalnya kamu bahasa Indonesia. Enggak apa-apa. Jadinya waktu itu nggak tahu ya, ada orang dinas ya, karena kita waktu itu belum punya perizinan juga. Ada orang dinas dari Disperindak waktu itu kunjungan ke warungnya kita. Terus nanya-nanya, Mbak, kira ada keropok susu, ada permen susu kayak gitu kan. Oh, ada keropok susu juga? Ya, dulu kan pernah tak masukkan, cuma nggak terlalu itu kan. Nah, jadi aku milih ke ini aja sekarang. Terus udah ada izinnya Mbak? Belum. Terus kenapa nggak diuruskan izin? Kan awam belum tahu kayak gitu.
Terus akhirnya diuruskan izinnya sama Bapak Disiplindak tadi. Terus waktu itu gini orangnya, Mbak, sampean tak kenalkan sama orang Unibro mau nggak? Sampean punya apa untuk buat ini? Nggak punya apa-apa, Pak. Saya selama ini manual gitu kan. Makanya. Terus waktu itu kenal sama Bu Asmaul ya. Halo Bu Asmaul, ada yang kenal nggak? Bu Asmaul dari Brawijaya ya. Waktu itu dibuatkan proposal untuk Iptekda LIPI. Apa itu, Mbak? LIPI itu apa ya? LIPI itu anu nih pemerintah itu Mas, BUMN itu loh. Apa lembaga? Ntar kita browsing aja. LIPI apa? Ya, browsing aja ya LIPI. Soalnya nggak tahu aku LIPI apa. Dari LIPI ya. Waktu itu untuk membantu UKM baru untuk supaya maju berkembang kayak gitu kan. Waktu itu aku di ACC Mas. Waktu itu yang tak ajukan cuma ini tapi untuk buat keropok. Jadi aku dapat peralatan semua untuk bikin keropok. Free kah semua ya? Dapat bantuan. Bukan free sih sebenarnya, ada sih namanya kayak Banten bergulir lah. Nah, gitu. Jadi kita mengembalikan tapi nggak sepenuhnya, seadanya gitu kan. Kalau misalkan kamu ada bayaran, kamu nggak ada ya tunggu kayak gitu. Karena itu dana bergulir ya. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah nanti buat kasih yang lain gitu ya. Kan. Kita kan sudah sukses gitu. Jadi yang lain nanti gantian yang dikasih bantuan itu. Memang gitu. sangat bermanfaat ya berarti ya organisasi itu ya. Ya karena terus tahun 2013 kan ini cair ya. Untuk bantuan peralatannya cair. Terus itu aku dituntut untuk meningkatkan produksi. Kan bingung Mas ya. Karena waktu itu cuma ini tok dan sing tak depiki mek ning warungku. Dalam arti meningkatkan produksi itu membuat produk baru lain atau hasil produksinya, kuantiti produksinya harus meningkatkan omset. Nah, kan karena selama ini mungkin aku jualnya cuma sedikit karena sambil jajakno keliling ya gitu kan. Jadinya kan mek didik Mas hasilnya. Betul. Jadi aku dituntut untuk Mbak, kalau misalkan sekarang kamu sudah tak kasih permen alat kok permen aku ngomong kamu sudah tak kasih alat ya. Kamu sudah tak kasih alat, jadi sekarang omsetmu cuma 10.000, kamu harus bisa meningkatkan menjadi lebih dari 10.000. Kan aku mikir, gimana caranya gitu. Waktu itu aku juga nggak punya modal. Dan kebetulan aku punya teman baik, sahabat baik dan saudaranya mantan waktu. Halo Mbak Bibit ya. Mbak Bibit ya. Dulu itu yang tak sambati. Karena waktu itu aku nggak dapat dukungan dari mantan. Karena aku mantan maksudnya gimana Mbak? Mantan suami. Oh alah, sorry ya Mbak, nggak tahu soalnya. Karena aku waktu itu nggak dapat dukungan karena dia nggak suka kalau aku kerja gitu maksudnya. Jadi karena aku nggak kerja itu nggak membuat aku senang, malah membuat aku jadi tertekan. Gitu. Tapi nggak perlu diomongkan ya masalah rumah tangga ya, nggak boleh perlu. Ya. Kita fokus ke permennya ini. Terus habis itu kan sama temanku ini aku pinjem modal waktu itu. Aku gini, kalau misalkan ya emang utang kan waktu itu kan akhirnya temanku juga bantu untuk proses pemasaran kan. Ya kan. Jadi awalnya uang 2 juta itu tak puter gitu kan, dibantu juga sama temanku ya. Alhamdulillah kita awalnya cuma satu toko, terus itu satu toko itu mesti masukkan produknya ke tempat toko itu ya? Ke satu toko aja waktu itu. Terus habis itu 1 bulan kita lihat barangnya laku, kita naikkan lagi jadi 2 toko, seperti itu dulu awalnya. Itu toko biasa atau tempat oleh-oleh? Oh, tempat oleh-oleh. Oleh-oleh waktu itu masih pertama di 2 waktu itu. Di Batu sini ya. Waktu itu di situ, terus sama toko kecil-kecil lah. Kecil-kecil lah. Gitu. Jadi kayak gitu saya muternya sampai jadi sekarang menjadi banyak. Akhirnya masuk di Malang Straddle juga ya alhamdulillah itu sejak di Batu di mana aja Mbak? Di Batu ada di beberapa toko besar kayak di Brawijaya masuk. Terus di kayak Jatim Park, BNS kayak gitu. Terus di semua tempat wisata semua ada ya? Iya, pasti ya. di rest area di Pujon ada, terus sampai Sidoarjo, Surabaya, terus Pandaan, Lawang. Banyak sih Mas yang aku pasarin. Sekarang produknya jenengan ada berapa macam? Sekarang ini masih ada 2 macam aja ya. 2 macam ya. Oke. Yang kita... Oh ya Mbak, ini kan di YouTubeku kemarin itu ada pertanyaan di komen yang videoku sebelumnya tentang, makanya aku tanyain ke produk jenengan sekarang.
kira-kira SWT tahu Mbak? SWT. SWOT. SWOT, SWOT itu loh, Mbak. Jadi dari Mbaknya ini kira-kira kayak contohnya kekuatannya produk jenengan ini apa Mbak di pasaran lah gitu. Berapa tahun gitu maksudnya? Bukan, kekuatan itu yang menjadi kekuatan utama produk Isaman banyak dibeli orang. Ya, gitu. Karena kita bikinnya dari susu segar asli tadi. Benar. Nah, kayak gitu itu yang menjadi andalan kekuatan kita, jenengan gitu. yaitu susu segar itu bahan utama ya, susu murni betul iya, ya. Iya. Karena kita sangat menjaga kualitas ya. Benar. Kita sangat menjaga kualitas supaya kita itu di pasaran juga nggak kalah. Meskipun sekarang tuh banyak banget kompetitor ya, saya nggak takut. Saya nggak takut karena aku mikirnya aku misalkan mau diadu sama mereka mau gitu kan. Terus boleh nggak Mbak di-share juga kelemahannya produk jenengan ini? Kelemahannya ini biasanya kalau kita ini kalau kita pakai yang kacang itu kelemahannya. Kenapa Mbak? Jadi ada yang varian kacang juga ya? Ini yang kan kacang, ini biru nih. Oh, biru ini kacang. Biru ini kacang. Nyoba lagi. Tapi ngomong gratis ya Mbak ya? Gratis kan? Ntar bayar di kasir Mbak. Ada kacangnya kan ini Mas. Tuh enggak. Oh, enggak kacang. Oh iya, Kak. Ada kacangnya. Ini biasanya kan kita beli kacang kalau di pasar kan kita nggak tahu ini kacang baru apa kacang lama. Bener. Kadang kan moro-moro ada itu bubuen kayak itu Bulken dari juga campurnya ya. Itu dari kacangnya. Kayak gitu. Merembet ke yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan yang lain-lain ini selain kacang insya Allah nggak apa-apa. Ini 1 tahun tahannya. Jadi kita sebelum dijual kayak gitu Mas. Jadi kita tes kayak gitu. Kan mau lihat gitu. Yang ini? Itu loh, sana-sana itu loh Mas. Ini. Sana. Itu kita tes. Ambil semua Mbak ya? Iya. Jadi ini cara kita melihat kekuatan. Oh, iya. Nah, ini kan kita tulis tanggalnya. Tes daya tahan ya. Okay. Ini maksudnya ini apa? Tanggal produksi. Tanggal produksi. Tanggal produksi. Ini dites sampai berapa bulan? Ini 1 tahun kita sudah coba 1 tahun ya. 1 tahun. Okay. Yang lama itu sudah lama 1 tahun itu. Yang selama ini ya kita jual. Cuma ini kemarin karena ada yang namanya itu tadi yang kayak aku bilang tadi, makanya tak tes lagi seperti ini. Jadi nanti tahu ya kan produk yang mana yang misalkan ada kerusakan kayak gitu. Ya, betul, ketika betul. Makanya kan aku selalu kalau misalkan ke Mas Ahmad kan, Mas produk yang ini tarik kan gitu kan. Nah itu berarti aku sudah tahu ini ada kerusakan, jadi harus segera ditarik ya. Jangan sampai nanti kita itu merugikan konsumen ya kayak gitu. Karena kita itu kalau misalkan kerja kayak gini kita harus menjaga kualitas. Oke. Kita juga harus konsumen, karena kalau enggak juga nanti kita bisa disidak sama dinas kesehatan ya kan. Betul. Karena Terus, kita di bawah bimbingan mereka. Peluang yang bisa dihasilkan dari produk jenengan ini Mbak, peluangnya ya lumayan kan kalau misalkan nggak pandemi ya. Kalau lumayan kan, kalau aku sih tak anggap kan lumayan banget kalau misalkan nggak ada pandemi. Aku bisa kalau misalkan rame-rame minimal sih 30 ya kalau omsetnya sampai 30 juta per bulan. Seluruh omsetnya Mbak Isma. Kalau misalkan nggak pandemi ya. Kalau misalkan nggak pandemi bisa nyampe 30 juta per bulan. Kalau nggak pandemi, kalau pandemi gini. Kalau pandemi gini Mbak, boleh nggak disebutin juga? Bisa dapat 1 juta, alhamdulillah. Udah. Pokoknya bisa makan gitu Mbak ya? Iya pokoknya bisa makan, alhamdulillah. Kalau nggak sampai pusing ini. Terus kalau pandemi. Itu Mbak, tadi kan SWOT, terus terakhir ancaman. Ancamannya itu Mbak, ancaman produk jenengan misalkan kayak brand lain atau produk permen lain yang sama itu, menurut jenengan itu termasuk ancaman atau gimana Mbak? Enggak, kalau saya itu orangnya santai ya. Kalau kita kan sama Gusti Allah rezeki dibagi-bagi. Meskipun banyak kompetitor, saya nggak akan ya bapak kan rezekinya dewi-dewi. Karena Allah itu kan nggak akan keliru untuk ngasih rezeki sama pasti orang. Kan banyak toh yang meniru ini kan pasti banyak meniru. Misalkan jenengan awalnya nggak punya apa terus punya usaha ini terus bisa melejit kayak gini, pasti kan ada yang niru. Berarti nggak pengaruh ya kompetitor atau nggak pengaruh ya? Aku santai aja Mas. Kalau misalkan sama kompetitor aku nggak pernah. Ada berapa macam Mbak? Ini ada 5 ya. 5 ya? Nah, ini noga, yang ini noga. Yang ini noga permen. Ini yang banyak kacangnya tadi. Ini yang agak rentan kan ini makanya. Apel. Apel itu berarti gini Mbak, campuran apel gitu ya Mbak? Pakai esen, perasa apel. Terus ini
Original. Apa? Original. Soft ya. Ini yang hard ya. Ya, ini kacang. Kalau ini kacangnya sama ini Kalau ini lebih banyak yang sedikit, mana? ini lebih banyak. Oh, yang Makanya apa? kan agak lebih mahal yang ini. Ini yang mahal itu selain kacangnya ininya, kemasannya. Kemasannya ya. Pakai printer ya, dicetak ya. Terus ada yang kemasan kayak gini juga ya? Ada. Ini yang mic ya, mic campuran dari Iya, semua ini ya. Iya. Ada macam-macam kemasan. Ini kebetulan lagi kosong ya, Iya. stoknya ya. Kadang ada yang apa? Ada stikernya Iya. gini ya gitu ya. Pas lagi nggak ada, stoknya habis. Terus selain usaha ini kan jadi bisnis utama toh, jenengan Iya. toh. Di masa pandemi ini Mbak, otomatis kan bisa dikatakan merosot banget nih. Iya. Lah ada nggak udah usaha sampingan yang jenengan Mbak? Aku tuh ini maklaran. Maklaran. Calo. Apa Mbak? Ini tanah, jual beli tanah. Oh, jual beli tanah. Jual beli tanah. Terus Bukan tanah kuburan loh Mbak ya. jangan. Jangan Mbak. jangan enggak boleh. Tanah Nanti- di mana Mbak? Di daerah mana? Ya, semuanya banyak lah. Oh banyak. Karena ya kayak itu tadi Maksudnya aku tim bilang. marketing gitu ya? Atau Iya, bukan? iya, aku kan- Ada manajemen sendiri atau enggak? Enggak. Oh enggak, perseorangan gitu ya? Kita sama temennya kan tadi aku kan bilang kalau temennya banyak, itu Banyak. rezeki banyak Bener. gitu kan. Jadi temen yang si ini ayo maklaran, temen sini ayo nyeles, teman sini ayo dolen, ayo gitu kan. Betul. Ini banyak teman, banyak rezeki lagi. Iya. Seluruh Mbak E malah curhat. Jadi kayak Lanjut gitu. Mbak. Ya apa? Sing tadi apa? Bisnis apa? Tanah. Terus apa lagi jual beli sampean? tanah. Villa Villa Villa. punya teman atau sendiri? punya teman. Kalau Punya dulu teman. punya sendiri ya. Oh, punya, Dulu sempat punya punya. sendiri. Ini sebelah ini kan dulu villa yang tak pakai untuk rumah tinggal itu. Oh. Kan ini dulu rumah tinggalku. Mm. Terus kan waktu itu aku dapat penyuluhan dari dinas kesehatan apa dinas Disperindak itu. Kalau misalkan kita mau buat produksi itu harus full produk, gak boleh campur sama rumah kayak gitu kan. Iya harus beda kan dari rumah jadi tinggal akhirnya- sama terproduksi. Jadi akhirnya ini dulu kamar aku. Ini ya. Jadi masuk kamarku Aku masuk di orang yang pertama, belum pertama kali, kedua ya. dari keluarganya yang masuk ke kamarnya Mbak Isma. Jadi Dulu tapi. dulu. Jadi sekarang kamarnya tak fokuskan untuk ini kantor ini. Jadi rumahnya sekarang pindah yang untuk villanya ditutup sekarang. Ketutup. Nah, Kenapa Mbak? kan aku terus turunin di Mas. Oh iya. Iya. Oh maksudnya ditinggalin sendiri, bukan tutup kan gitu maksudnya. Ditinggali sendiri. Jadi sekarang untuk villanya punyanya teman-teman. Tetangga sini kan banyak yang Banyak ya villa-villa villa. dari Ini sini. depan rumah kan juga villa. Oke, Tadi oke. villa semua. Oke Tapi ya teman-teman kalau yang butuh Villa. yang main ke Batu, butuh villa bisa hubungi Mbak Isma. Ya. Ntar tak kasih di bawah sini ya. nanti ada itunya Kontaknya ya. bukan kontak ya, apa? Alamatnya. Sosial medianya atau alamatnya juga. Ya. Itu apa lagi Mbak? Villa, jual tanah, jual beli ya? Iya. Jual beli tanah. Ada lagi? Ya itu aja sih. Mungkin itu aja Ya ya. sama mainan ini loh, mainan si TikTok. Iya, itu. Dia juga YouTuber, selebgram, selebtop, banyak wis. Kan dari penggawean. Kalau dikumpulin uangnya nggak tahu mau dikemanain ya uangnya ya. Masih baru jadi belum punya uang untuk Terus tinggal di situ. untuk sekarang ini Mbak, di mana aja Mbak jualnya produknya? Udah masuk di mana aja? Ya, Di Batu? Kalau di di Batu mana aja? Batu ya Brawijaya situ, Brawijaya, Malang Stradel Brawijaya, juga. Malang Stradel, terus Jatim Park, Jatimpak, Jatimpak All, Jatimpak Group semuanya lah, ya, Group, semuanya. Jatimpak 3, Jatimpak 1. itu Mbak yang di Semuanya Malang apa? termasuk. GO? Gudang GO oleh-oleh? masuk. juga. Semuanya. Pokoknya toko oleh di sini Sanan situ ada di Suwari ya, Suwari. Oh pokoknya Ah, produknya Mbak Isma yang Hergi permen Iya, susu ini iya. itu bisa didapetin di hampir semua tempat oleh-oleh. tempat oleh-oleh. Itu ya. Tempat oleh-oleh, tempat wisata Ya, juga ada. ya, tempat wisata. Itu kan kalau yang orang pengen langsung ke Malang, Mbak. Ya, Kalau misalkan online. ada temanku nih, Ya. misalkan modelnya kayak dihitung meneh Mbak ya. Ya, nggak apa-apa. Misalkan ada temanku luar kota, Ah. aku pengen nyobain rasanya ini Rasanya. atau mau pesen gitu. Ada di Shopee ada. Shopee. Ah, ah. Shopee namanya Mbak? Shopee. Permen susu Hergi. Permen susu Hergi di Shopee ya, permen susu Hergi. Hergi permen susu. Hergi permen susu apa? Permen susu Hergi permen susu. Oh iya, Hergi sih Mbak. Tahu Iya, ya, gue iya. Hergi sih Hergi. Hergi permen susu. Iya. Terus selain Shopee, Ada di IG ya, kita punya IG. gini ya namanya? Hergi RR Milk itu Hergi Hergi untuk RR Milk. Hergi Oke. itu untuk promosi kita. Oke, Nanti bisa IG di situ. Facebook.
Facebook, ada di Fanspage ya, Fanspage permen susu Hergi itu ada. Tadi khusus untuk kita posting-posting untuk permen susu Hergi. Oke. Terus ada di Blogspot juga ada nanti. Wah, lengkap Pokoknya ya. nanti kalau misalkan mau cari-cari produk kita, ketik aja di Google Hergi permen susu itu pasti muncul semua ya? muncul semua Memang nanti. sosial media, sosialita apa sosial media? Aku bukan sosialita. Aku nggak mau sosialita, aku nggak boleh sama anaknya, nggak boleh. Iya. Terus Mbak, boleh dicantumi juga pengen lebih mengenal Mbak Isma, pengen tahu TikToknya. Apa TikToknya Mbak? TikToknya Isma Mamski Hergi ya. Ini yang lagi Isma, live ya. Isma Mamski Hergi. Hergi, Terus ya. YouTube-nya YouTube. YouTube-nya Mamski Hergi. Oke, tonton juga ya seluruh Mamski Mamski Hergi. Terus ada lagi Instagram sama sendiri tadi kan Instagram ini. Yang Beda toh? yang punya pribadi Instagramnya namanya Isma Hergi. Pokoknya ada Herginya langsung semuanya follow lah. ya, hajar semuanya ya. Ada Herginya semuanya itu pokoknya. Oke, terus ada lagi? Udah. Ada. Mau tahu namanya kenapa Hergi? Oke, ya. Aku lupa tanya itu ya Mbak ya, Hergi. Hergi Apa itu, Mbak jenenge Mbak? Hergi itu adalah namanya anaknya. Anak yang pertama namanya Hegar. Anak yang kedua namanya Gilang. Jadi Hergi, Hegar, Gilang. Oh. Nah, totalnya dua anak aja. Anak kandung dua. Anak kandung dua. Kalau misalkan enggak ada ini. Kalau kita ada ini RR Mill ini nama belakangnya anak-anak. Ini kan nama perusahaannya RR Mill. RR Mill. Ya. Itu nama kamera. RR Mill. Nah kan. Itu nama belakangnya anak-anak. Yang pertama Rivaldo, yang kedua kan Rawanggen. Dari RR juga digabungkan. Berarti semua namanya produk engineering ini tercetus dari namanya anak-anak. Anak kan rezeki. Betul sekali. Terus kan kemarin buat lagi untuk yang pikirku kan anakku udah gede, tak buat yang nama merek Alovis itu. Ada Mbak? Ada Alovis. Itu Mbak. Kertas itu. Oh, kertasnya aja Mbak. Coklat ya Mbak? Karena itu kan nggak ada stok, aku bilang nggak ada stok. Nggak bisa nyobain coklatnya seluruh. Ini coklat susu juga ya? Iya. Sama ya? Sama. Kayak gini. Ada berapa macam ini Mbak? Ini ada macam-macam, ada 3 rasa ya. Karena kondisi pandemi Mbaknya jadi nggak nyetok banyak, jadi hanya pesanan aja Mbak ya? Pesanan langsung hajar, pesanan hajar gitu aja ya. Ini kayak gini. Ini kalau Alovis ini yang atas nama anakku. Jadi pemiliknya, siupnya apa kan nama anakku. Ya, anakku yang barep. Tadi tak persiapkan sebenarnya mereka. Cuma mereka tuh anak itu kadang susah untuk meneruskan usaha ibunya belum, gitu Mbak, loh. belum kan. Ini malah yang muda. ini yang SMA ini yang mau lulus, yang mau kuliah ini agak tak ajarin dikit-dikit kayak kemarin tuh. Nggak apa-apa, pokoknya aku diajarin nyopir kayak gitu kan. Dia kan pengen banget nyopir gitu kan. Nanti misalkan kirim, mama nggak usah kirim, aku sing kirim gitu. Oh gitu. Sing Membantu. Si nomor 2 itu udah ikut semangat sekali untuk mencari kerja, nggak mau diam gitu loh. Kalau yang yang pertama udah. Yang pertama ini kerja di Coban kerja. Rais. Kalau misalkan Mas mau ke sana, nanti tak antar di sana kalau sama aku gratis. Oke, Lur. Siapa yang pengen liburan ke Coban Rais, kalau apa hubungi Bu Isma. Hajar semuanya ke Bu Isma. Ya enggak boleh, aku mungkin. Susu saya ya? Lah cukup susu untuk pasangan ya. Sorry ya seluruh. Susu saya dan tim kalau main ke Coban Rais gratis Mbak. Iya, gratis. Karena kan anakku kerja di situ. Nanti dibilangnya kan temennya mamanya gitu pasti. Siap. Terus gini Mbak, ada nggak Mbak saran-saran dari jenengan buat para pembisnis pemula atau yang pengusaha yang sudah lama berjalan, kondisi pandemi ini merosot, saran-saran dari jenengan buat mereka Mbak? Ya sarannya mungkin ya cuma sabar aja ya kalau di musim kayak gini ya. Sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal karena sampai kapan ini kan kita juga belum tahu ya. Karena saya sendiri juga sama mengalami kayak gitu kan. Kita kayak gini sampai kapan juga belum memahami, belum tahu. Tetap semangat mungkin ya? Iya, tetap semangat aja, sabar aja. Berkembang ya, menghadapi cobaan ini. Mudah-mudahan sih kondisi pandemi ini segera berakhir ya Mbak ya. Moga-moga. Biar perekonomian juga membaik. Iya. Terus tempat wisata, tempat oleh-oleh, khususnya
para UMKM itu ya Iya. biar bisa berjalan lagi Mbak ya. Iya. Kondisinya sangat miris banget Mbak ya. Ya, Tuh, merosotnya drastis. drastis Mas, Iya. ya Allah. Iya. Jadi kayak biasanya 100%, jadi hari ini bisa dapat 1% aja, alhamdulillah, Alhamdulillah ya. ya. Ya kayak gitulah. Yang penting disyukuri aja ya. Berapapun disyukuri, hasilnya itu yang penting disyukuri aja. Nanti kan yang namanya yang di atas itu juga enggak. Mungkin ada hikmahnya Mbak ya. Mungkin kita kurang bersyukur yang Kurang dulu-dulu, bersyukur, sekarang ya. diharapkan, diwajibkan banyak bersyukur. Iya. Gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Isma Iya. udah bisa menyempatkan waktunya ngobrol and sharing-sharing guyon dagel Curhat. curhat ya bareng Mbak Isma ambil apa Ahmad Mas Ahmad ya. Kurniawan ya. Mas Ahmad Kurniawan. Heeh. YouTube channelnya apa Mas Ahmad? Kurniawan Konyeng. Kurniawan. Kurniawan Konyeng. Jangan lupa ya Gitu. di subscribe juga ya. Heeh, Ini betul. temennya aku ya, temennya. Heeh. Soalnya ini banyak yang nanya, Mbak mau nggak dilamar kayak gitu loh. jadi gini seluruh di video kali ini Mbak Isma juga lagi live di apa ini Mbak? TikTok. Di TikToknya beliau dia lagi live juga. Jadi dia sambil menyapa para Para TikTokers ya? pemirsa itu, TikTokers. para fansnya Face-nya Mamski ya, Mbak Isma ya. Udah berapa Mbak followernya? Berapa Ya. tadi ya? 28,7K ya? Masih baru. 28K ya? 28,7 28,7K. 7K. 28,7K. K itu ribu ya? Satu ribu. Bukan uang, orang. Banyak banget jadi. Oke seluruh, kalau suka dan ngerasa bermanfaat sama video ini, boleh kasih like, comment, share, dan tentunya subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya seluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konyeng. Begini kan? Iya.